Minasan, konnichiwa. Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang Islam minoritas di Jepang. Bagaimana kelanjutannya? Check this out. Jepang merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Timur. Negeri ini memiliki luas wilayah 377.974 km persegi dan berbatasan dengan Laut Jepang di barat, Kepulauan Kuril Selatan di timur laut, Samudra Pasifik di timur dan selatan, serta Laut Cina Selatan di barat daya. Secara historis, negara ini erat hubungannya dengan agama Buddha dan Shinto. Pada tahun 2022, penduduk Jepang berjumlah 124 juta jiwa dengan persentase 62% tidak beragama, 31% Buddhisme, 3% sekte Shinto, 1% Kristen, 1% agama lain, dan sisanya tidak menjawab. Lalu, kapan sih Islam masuk ke Jepang? Islam diperkenalkan di Jepang sekitar awal abad 20 oleh orang Tartar Muslim dari Imperium Rusia dengan salah satu pendakwah bernama Abdul Rashid Ibrahim yang datang ke Jepang pada 1909 Masehi. Sebelum itu, pada tahun 1890, Jepang juga telah berhubungan dengan Turki karena peristiwa karamnya kapal Turki Utsmani di Laut Jepang. Seiring bertambahnya populasi Muslim, pada tahun 1928 Masehi di Kobe, Muslim Jepang mulai membangun masjid untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun 1935 Masehi, masjid tersebut telah selesai dibangun. Kenapa sih bangun masjid? Masjid Kobe ini menjadi pusat perkembangan Islam Jepang dan digunakan hingga saat ini. Ada nggak sih organisasi Muslim di Jepang? Organisasi Muslim pertama di Jepang adalah Asosiasi Muslim Jepang yang didirikan pada tahun 1953 oleh Sadiq Imaizumi. Lalu disusul tahun 1987 Asosiasi Muslim Kyoto didirikan. Serta tahun 1970 Islamic Center Jepang didirikan di Setagawa Ward. Kemudian perkembangan Muslim Jepang paling dominan terjadi antara tahun 1990 sampai dengan 2000 karena datangnya para imigran dari berbagai negara antara lain Indonesia, Pakistan, Bangladesh, India, Sri Lanka, Iran, Afghanistan, Afrika, Turki, dan yang terakhir Arab. Apa sih tujuan asosiasi tersebut? Asosiasi ini bertujuan untuk memudahkan ibadah, menjadi pusat pengembangan Islam di daerahnya, dan memberi informasi tentang makanan halal. Nah, berikut terdapat video hunting makanan halal di Jepang. Halo guys, kembali lagi sama aku. Dan hari ini aku ada teman aku, Dira. Yeay. Hari ini kita mau belanja. Belanja apa tuh? Makanan halal. Yes, hari ini kita mau belanja cari makanan halal di Jepang. Karena banyak banget teman-teman yang komentar atau nggak kirim DM ke aku, Kak, gimana sih caranya beli makanan halal di Jepang? Kasih tahu dong gitu. Jadi aku pengen jawab request kalian. Jadi hari ini kita mau coba muter-muter beberapa supermarket dan toko-toko, dan nanti aku kasih tahu nama-nama tokonya biar kalian kalau misalnya ada kesempatan main ke Jepang, Dicatat. iya dicatat guys, biar nanti kalau kalian ke Jepang bisa belanja di situ gitu, biar tetap makannya halal gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita let's go. Bye bye. Kok bye bye? Let's go. Nah, toko pertama namanya Kaldi. Oke, jadi di Kaldi kita bisa beli pertama ini Haribo yang rasa watermelon. Tuh, ini ada tanda halalnya guys. Ya. Tapi cuma rasa watermelon ini yang halal, yang lainnya nggak ada tanda halalnya.
Hati-hati ya. Ya, ini harganya 170 yen. Sekitar ya seginilah, segini rupiah. Ada tulisannya di bawah. Oke. Beli yuk, beli. Aku mau. Ya, aku juga mau. Lanjut. Ada Indomie. Wih, ada Indomie di toko Jepang, guys. Ini pasti halal ya, tentunya. Halal MUI. Halal MUI. Ini harganya sekitar 91 yen. Dari sini. Oke. Ya. Jadi buat teman Ternyata tidak terlalu sulit ya untuk mendapatkan makanan halal di Jepang. Lalu apa sih tantangan yang dihadapi warga muslim di Jepang? Muslim Jepang memiliki tantangan dalam kehidupannya, yakni mendapat stigma negatif dari warga Jepang non-muslim. Lalu, bagaimana cara menangani hal tersebut? Nah, untuk itu, mari kita simak video berikut ini. إن كنتم تعلمون شهر رمضان 繰り返し見ている内容ではあるんですが、一応ちょっと初めて来た方もいますので、最初この資料それは女性を守っているためだと言われています。なぜかというと、生理中だとですね、お腹が痛いとか、頭が痛い、気分が悪いとか、Because most of Japanese people, they do not have the true message of Islam. They have always like a negative image of Islam through mass media. So always, just before coronavirus spread out, they used to hear always terrorism attacks and here and there, London, and Paris, and in America, they're always there is bombing and always Muslim associated. So that's why they're already brainwashed in some way. That negative image of Islam. So we need to change. We need to inform the publicly. The reality is different. So when the Japanese people they interact directly with Muslims, then they can change their perceptions towards Islam as well as Muslims. Basically, I promote this Quran just to give. This is a full translation of the Quran into Japanese language, easy Japanese. Whenever I have invitation program, then I distribute this Quran, just directly hand over. Yeah, and then basically I introduce this Quran, what is this all about. Then later people can read. So this year I'm planning to expand this network. So from Hokkaido to Okinawa, inshallah, I want to convey the true message of Islam. I'm like a magnet to connect the local Japanese people and then with the Muslims. Menarik bukan? Nah, inilah yang dapat kita sampaikan mengenai Islam minoritas di Jepang. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.